Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Nuwasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah mandi, ada yang dia wajib, ada yang dia sunnah. Kemudian yang sudah kita bahas, mandi yang wajib, bahwasanya dia membutuhkan dua hal inti, yaitu niat. Yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh badan yang zahir. Seluruh badan artinya mencakup rambut, ya, dan bagian-bagian dari ruas yang tidak sampai air kepadanya, ya, bagian di bawah ketiak, bagian di bawah ruas antara betis dengan paha, selangkangan, ya, dan seterusnya. Yang dikecualikan adalah yang dia bagian batin, bagian di dalam. Bagian batin ini di dalam hidung, dalam mulut, dalam telinga, ya, dalam mata, itu tidak masuk. Yang selanjutnya di situ pembahasan masalah al-aghsal al-masnunah. Ya, pembahasan kemarin mandi sudah selesai. Sekarang masalah mandi yang sunnah. Al-aghsalul masnunah, mandi-mandi yang sunnah itu banyak. Di antaranya yang pertama, ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Mandi Jumat dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya, ya. Makanya ketika seseorang ingin mandi junub sekaligus mandi Jumat bisa. Tetapi caranya dia mengurutkan niat dalam hatinya, mandi wajib dulu, kemudian mandi Jumat. Cukup satu kali mandi sudah bisa dia dapatkan dua-duanya pahalanya. Kenapa? Karena kaidahnya itu ibadah yang dia wajib itu mencakup ibadah-ibadah yang sunnah. Ketika kita meniatkan yang wajib, kemudian kita meniatkan yang sunnah, maka satu kali ibadah tersebut, satu kali mandi sudah mencakup keduanya. Sama dengan kita sholat. Kita sholat ketika kita masuk masjid disunnahkan tahiyatul masjid. Ketika kita sudah lihat orang sudah mulai sholat subuh berjamaah, sholat wajib, kita belum sholat tahiyatul masjid, kita langsung gabung, niatnya kita sholat subuh plus tahiyatul masjid, dapat pahalanya dua-duanya, ya. Makanya kata para ulama, ibadatul alim, ibadahnya orang berilmu itu jauh dibandingkan yang tidak berilmu, dibandingkan ibadatul abid, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, alimun wahidun khafu ala syaitan min alfi abidin, ya. Seorang yang berilmu lebih dikhawatirkan oleh syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah, ya. Nah, itu apa? Menunjukkan bahwasanya ketika kita mengetahui ilmunya akan semakin meningkat pahalanya, ya, dengan catatan diamalkan, ya. Kemudian mandi Jumat itu waktunya kapan? Waktunya mulai dari masuknya subuh, ya, mulai dari masuknya waktu subuh. Jadi Jumat sudah masuk. Tapi kalau dia mandi dari sebelumnya dapat pahala tidak? Dia mandi dari sebelum subuh, ya, tujuannya mandi Jumat dapat, ya. Mereka para ulama menghitung dari setengah malam, ya. Jadi dari setengah malam kita di waktu
maghrib ke subuh, ya, maghrib ke subuh. Itu berapa jam? Maghrib jam, anggaplah jam 6 ke subuh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hampir 12. Nah, dibagi dua itu, ya, nisful lail, dibagi dua, berarti 6. Jadi dari jam 6, misalkan maghribnya jam 6, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti sekitar jam 12. Jam 12, jam 1 orang dia mandi niatnya untuk Jumat, dia dapat aslu sunnah, dapat pahala sunnahnya, ya. Tetapi yang afdolnya dia mandi itu ba'dal fajr, ya, setelah fajar dia sudah mandi, ya. Lebih afdol lagi dia mandinya setelah mendekati dia mau datang ke masjid, ya, itu lebih afdol lagi. Kenapa? Karena tujuannya mandi Jumat itu agar tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu orang yang berkumpul, ya. Seluruh perkumpulan untuk ibadah, ya, seluruh ijtima kumpul untuk ibadah dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan mandi, ya, disunnahkan mandi. Nanti misalkan Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan semua itu mandi. Ketika ngumpul di Arafah, ketika ngumpul di Mina, itu disunahkan semuanya mandi. Muzdalifah, kenapa? Karena waktul ijtima, karena waktu untuk berkumpul, ya. Karena ada banyak orang yang dia akan terganggu dengan aroma. Begitu juga malaikat terganggu, ya. Inna al malaikata tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam. Malaikat, kata Nabi SAW, itu terganggu sebagaimana Bani Adam terganggu, ya. Karena di zaman dahulu sahabat Nabi SAW itu jarak rumahnya jauh dan tidak menggunakan kendaraan, mereka jalan. Ada yang dari pelosok, ada yang dari kota. Ketika datang mereka kondisinya berkeringat, ya, sunnahkan mandi. Maka apa? Maka itu diantara hikmahnya. Kemudian Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat sunnah, tetapi tidak pernah sekalipun meninggalkan mandi Jumat ini. Dalam biografi beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya mandi Jumat, meskipun dia mengatakan itu sunnah, ya. Nah, dan setahu anak itu mazhab arba'ah, ya, setahu saya mazhab arba'ah yang 4 itu menyatakan sunnah, ya, yang menyatakan wajib itu sebagian Zahiriyah kalau tidak salah. Wa ghuslul idain, kemudian mandi id, dua id, Idul Fitr dan Idul Adha. Kalau ditanya id yang besar yang mana, Idul Fitr atau Idul Adha dalam Islam? Idul Adha. Kalau di Indonesia ya, id kabir itu, ya, Idul Adha. Kenapa? Karena banyaknya amalan terkumpul di waktu itu, ya, waktu dengan amalan berkumpul di situ. Karena di saat itu orang-orang haji sibuk dengan nahar, ya, sibuk dan tawaf, sibuk dengan hadiyu, ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak disunnahkan bagi orang yang haji salat Idul Adha, ya. Jadi orang yang haji di sana tidak disunnahkan dia salat. Kenapa? Ya, karena mereka dalam kondisi bukan wukuf, tanggal 9 wukuf. Ya, tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya banyak ibadah di situ. Mereka harus tawaf ifadah. Kemudian mereka harus melempar jamrah Aqabah. Ya, kemudian harus menyembelih. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan, ya, haji, insyaallah, dipanggil dari raja besok tahun depan, insyaallah. Itu yang dipanggil raja itu ini loh, siapa? Sebagian teman-teman kita dipanggil seperti itu, enggak tahu dia apa ininya, apa istimewanya, dia enggak tahu. Dia dipanggil, ya, insyaallah. Dalam bentuk apa itu dipanggil?
Walau alam ya, anak nggak tahu kriterianya apa. Pernah dengar Ustaz, apa kriterianya? Kriterianya itu biasanya kalau yang berangkat pakai furoda itu ya. Furoda itu kan sebenarnya undangan dari kerajaan. Jadi ada lembaganya memang yang melihat orang-orang yang memang konsen di bidang dakwah itu untuk ini. Tapi banyaknya Ustaz, gimana mau dilihatin itu? Iya, kan mereka punya jaringan. Nah itu yang mereka ini. Ya doa juga itulah. Ya artinya kan tetap juga apa? Ada PDKT dan segala macam kan. Soalnya teman anak itu dia enggak tahu istimewanya dia apa gitu loh dipanggil. Tiba-tiba dapat rezeki gitu kan. Nah. Selanjutnya mandi Jumat sudah, mandi Idul Fitr, Idul Adha. Ya, mandi Idul Adha dengan Idul Fitr sama waktunya dengan mandi Jumat. Ya dihitung dari nisful lail. Awal masuknya dari nisful lail, pertengahan malam. Ya. Tapi kalau orang yang dia haid atau dia nifas, mandi tidak dia. Ini mau Idul Fitr, Idul Adha. Kan orang yang haid dan nifas itu disyariatkan tetap diikutkan, tapi dia menjauh dari tempat sholat, ya. Fal yatajannabu musallana. Hendaknya yang dia haid nifas dia menjauh dari tempat sholat kami. Ya, untuk apa? Hadir melihat syiar. Ya. Dikecualikan kalau dia wajahnya terlewat cantik. Ya. Terlewat cantik. Dia disyaratkan di rumah. Kenapa? Buat fitnah. Ya, buat fitnah. Pernah ada yang di Idul Fitr atau Idul Adha di Arab? Orang Arab antum tahu kan? Ya, kalau sudah Idul Fitr, Idul Adha, dia pakaian baru, sampai pun labelnya udah dilepas. Labelnya itu harga ini baru, segala macam udah dilepas, ya. Jadi apa? Mereka tetap disunahkan. Mereka tetap disunahkan mandi. Kenapa? Karena mandi ini bukan untuk haid dan nifasnya, untuk ijtima tadi, ngumpul. Ya, karena apa? Karena manat hukumnya beda, atau sebab hukumnya itu bukan karena haid atau nifas, tapi karena berkumpul. Usul idain. Disunahkan juga potong kuku. Ya, disunahkan juga menggunakan pakaian terbaik, bukan terbaru. Ya, pakaian terbaik. Kalau Idul Fitr dengan Idul Adha bedanya dengan Jumat. Kalau Jumat disunahkan warna putih. Ya, warna putih. Kalau Idul Fitr, Idul Adha tidak harus putih maksudnya. Yang penting dia apa? Dia baju yang dia terbaik, ya. Baju yang terbaik. Tidak harus baru. Kemudian kalau Idul Fitr dia dengan Idul Adha bedanya, Idul Adha dikedepankan, ya, disegerakan sholatnya. Kenapa? Karena ada ibadah setelahnya, ya, dan tidak disunahkan makan dulu. Beda dengan Idul Fitr. Idul Fitr sunahkan makan dulu karena kita berbuka dari 30 hari berpuasa, ya. Dan ini ada yang ibadah yang jarang dilakukan di Idul Fitr dan Idul Adha itu, yaitu takbir ketika di jalan, ya, di tempat-tempat ini, ya. Jadi ketika kita jalan, kan orang-orang biasanya jalan ayo naik motor, disunahkan itu melakukan syiar, yaitu takbir ketika pergi dan pulang, ya, sampai pun ketika pulang Idul Fitr dan Idul Adha, ya. Berhentinya kapan? Ketika imam sudah naik mimbar, berhenti. Setelah itu selesai, bubar, lanjut lagi takbir. Itu syiar, ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah kelihatan hilal, ya, maka aku suka an yukabbirun nas, manusia itu bertakbir, ya, bertakbir fit turuqat wal aswaq wal buyut wal masajid, ya, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di masjid-masjid, di rumah-rumah, jama'atan wa furada,
mau dia jamaah, mau dia sendiri-sendiri, ya. Maka itu diantara syiar. Karena apa? Karena berdasarkan riwayat Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, ya, mereka mengatakan bahwasanya para sahabat itu bertakbir hatta irtajjatil Madinah, sampai Madinah itu bergema, ya. Kata Ibn Hajar rahimallahu taala, bergema ini menunjukkan adanya suara yang dia satu, ya, ada suara yang satu, ya, dan di situ dimaknai mereka berjamaah, ya. Meskipun beda-beda penafsirannya, ada yang dia kebetulan berjamaah, ada yang mengatakan memang mereka seperti itu, rame-rame, ya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu bukan perkara mukhalafah, jadi tidak masuk ke bid'ahan. Kalau perkara bid'ah dalam mazhab Syafi'i beda dengan mazhab Maliki, paham ini. Jadi dobit apa itu? Patokan definisi rambu-rambu kebid'ahan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki banyak beda. Jadi kalau sudah beda, turunan masalahnya beda atau sama? Beda juga, ya. Kalau mazhab Syafi'i luas dia. Jadi ada mukhalafah patokannya, tidak ada mukhalafah dengan 3 kitab, sunnah dengan ijma'. Kalau tidak ada mukhalafah, maka dia tidak masuk ranah bid'ah, ya. Wasail semuanya tidak bid'ah itu, ya. Sutra itu lihat kan, sutra. Nah, baca fatwanya ada seorang Timur Tengah sana, itu masuk ke bid'ahan. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak, ya. Atau kita lihat ada garis, ya, lihat kan kalau di masjid garis seperti inilah, pakai daster atau semisalnya, ya, itu wasail semuanya tidak masuk ke bid'ahan, ya. Masuk bid'ah cuman pada 2 perkara, yaitu apa itu? Enggak, dalam 2 perkara masuk ke bid'ahan di dalam bab agama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah apa? Masalah akidah dan masalah ibadah, ya, akidah dan ibadah, ya. Kalau urf, adat kebiasaan, kalau dia yakini itu disyariatkan, masuk ibadah dia. Kalau masuk ibadah, kalau tidak ada dalil, maka dilihat mukhalafah tidak. Kalau dia tidak ada dalil, tidak mukhalafah, ya, maka tidak masuk ke bid'ah mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau dia mukhalafah, maka kena masuk ke bid'ah. Jadi dalam mazhab Syafi'i nanti dari kaidah mereka ini turunannya nanti banyak perkara yang tidak bid'ah, ya. Kalau mazhab Maliki sebaliknya, mazhab Maliki tidak ada dalil, bahkan kalaupun ada dalil tetapi itu potensi untuk mafsadat, ya, maka dia dicegah, namanya saddu dzari'ah, maka bid'ah masuknya. Nah, jadi menyempitkan. Jadi kalau dilihat kenapa ini sedikit ke bid'ah, ini sedikit tidak bid'ah, itu turunannya dari 2 mazhab ini. Turunannya dari 2 mazhab ini. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu, kita paling mudahnya, paling gampangnya itu kita kembalikan ke madzhabul arba'ah, ya. Mazhab ente apa? Mazhab Anda apa? Oh, saya tidak punya mazhab. Guru Anda dah. Guru Anda apa mazhabnya? Oh, mazhab guru saya mazhab A. Baik, kita cek mazhab A itu. Kita katakan, oh, mazhab A bid'ah ini. Iltizam, pegang mazhabnya itu, ya. Kalau saya mazhabnya mazhab B misalkan, ini tidak, sudah selesai, tidak perlu saling ribut, karena memang para ulama di zaman dahulu juga berbeda, ya. Kalau perbedaan itu bukan dalam masalah-masalah yang disepakati, maka seperti itu cara menyelesaikannya. Jadi dalam mandi Jumat dan mandi Idul Fitr dan Idul Adha itu disyariatkan. Kemudian ghusl ghasilil mayyit, orang yang dia sudah mandikan mayit, dia disunahkan untuk mandi, ya. Untuk mengurusi mayit itu minimalnya yang cukup 2 orang cukup tidak? Kalau 2 orang cukup sudah. Kalau dia tidak cukup maka tambah 1, 3. Intinya apa? Jangan banyak-banyak, ya. Jangan banyak. Kenapa? Karena itu tempat terbukanya aurat, ya. Bani Adam Muslim meninggal
dia dihukumi seperti ketika dia hidup, dalam hal kehormatannya dijaga. Ya, sampai pun misalkan kita mandikan ibu kita, ya, tidak ada yang lain, yang ada anaknya. Ya, anaknya itu mandikan. Itu bentuk birrul walidain terakhir. Ya, mandikan. Ya, kalau tidak ada suami, mandikan. Kalau kurang, suami ada tapi kurang, ya, tambah anaknya masuk. Itu pun tidak boleh melihat aurat, harus ditutup. Ya, apalagi kalau yang bukan ini keluarganya. Ya, tidak boleh, tapi yang tidak mahram tidak boleh. Ya, misalkan ada meninggal tetangga kita laki-laki, kita tidak boleh melihat aurat. Ya, jadi tidak boleh banyak-banyak. Di antaranya juga khawatir ada terlihat aib. Ya, aibnya misalkan keluar kotoran atau darah tidak berhenti atau bau banget. Ya, sebagian mayat seperti itu, ya. Ya, coba sesekali mandikan mayat itu. Jadi ada di Yaman sana, satu orang ini meninggal, ya, ponakannya. Jadi tidak ada yang mau, sampai orang tuanya tidak ada yang mau mandikan. Masuk pamannya ini kebetulan ahli agama lah, masuk, baunya luar biasa, tidak sanggup orang-orang, sampai lapis masker tetap masuk. Bagaimana ini mayat seperti ini? Selesai dimandikan, ditanya keluarganya, kenapa orang ini? Ternyata di bulan Ramadan dan Idul Adha atau Idul Fitr, Anda lupa, dia homo, ya, homo. Jadi gay dia, ya, bukan zina, lebih parah lagi, ya. Dan normal sudah 2 kali. Allah musta'an. Jadi kondisi puasa, kondisi Idul Fitr, ya, sampai seperti itu, ya. Jadi apa? Jadi perkataan Al-Imam Ibn Rajab betul sekali. Beliau mengatakan al-khawatimu mirathus sawabiq. Beliau mengatakan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi akhir seseorang itu warisan dari sebelum-sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya dia pokoknya sukanya pacaran aja. Nanti pas wafat itu seperti itu juga. Ya. Atau dia sukanya minum khamar atau sukanya riba, itu kurang lebih nanti akhir hayatnya seperti itu. Ya. Disebutkan juga Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Ya. Siapa yang dia, lupa bahasa Arabnya apa? Apa Ustaz kalau ini apa? Seorang akan wafat dalam kondisi kebiasaannya, sesuai kebiasaannya. Man 'ada 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Ibn Katsir mengatakan, siapa yang dia itu terbiasa melakukan sesuatu, dia akan meninggal di atas sesuatu itu. Ya. Artinya apa? Kita itu terbiasa yang baik-baik, insya Allah meninggal yang baik-baik. Coba lihatlah, tengok sedikit kemarin seperti Coach Stephen itu meninggal. Kita iri dengan itu. Kenapa iri? Banyaknya pahalanya gitu kan. Dia mu'alafnya dia sendiri aja itu udah dihapuskan Allah seluruh dosa. Orang masuk Islam, seluruh dosanya dihapus, seluruhnya. Ya, seluruhnya. Disebutkan dalam hadis dia seperti apa? Seperti bayi yang baru lahir. Ya, dihapuskan semuanya. Apalagi dia mengislamkan berapa banyak orang. Ya. Jadi dia mudah-mudahan saya meninggal hari Jumat. Ya, itu kan tanda-tanda husnul khatimah. Jadi meninggalnya dalam kondisi dakwah dia. Jadi ketika Surabaya kan dilarang hijrah fest itu. Jadi dia datang untuk melobi dan seterusnya, meninggal di saat itu. Ya, dalam kondisi tidak sakit, meninggal dia. Ya, nah itu bentuk benar perkataan ulama, ya. Seseorang yang terbiasa dengan sesuatu wafat di atas itu. Ibnu Katsir mengatakan, "Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi." Orang yang dia wafat di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Ya, ada mujahid wafat dibangkitkan dalam kondisi mujahid. Orang yang haji wafat dibangkitkan dalam kondisi sedang haji. Ya, orang yang menuntut ilmu dalam kondisi menuntut ilmu, dan itu adalah syaraful ilm, bentuk kemuliaan ilmu juga. Jadi apa? Jadi kayak subuh seperti ini ngantuk lah apa segala macam, lawan ya. Karena apa? Karena kita berharap mudah-mudahan dengan kita rutinkan seperti ini, kita paksakan, ya, kita akan dibangkitkan dalam kondisi menuntut ilmu, ya. Karena pahalanya banyak sekali. Ya, pahalanya banyak sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa innal malaikata wa innallaha wa rasulahu, ya, Allah dan rasulnya, wa malaikatahu, afwan, rasulnya tidak ada, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, ya, wa ahlas samawati, dan penduduk langit, wa ahlal ard, penduduk bumi, ya, hatta an-namlah fi juhriha, sampai pun semut kecil di dalam lubangnya, wal hut, dan ikan paus besar yang di dasaran laut, itu yusalluna ala mualliminan nas khaira, ya, mereka itu berselawat kepada siapa? Orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Antum dapat 1-2 ilmu, ajarkan, ya. Antum sudah dapat 1-2 ilmu, ajarkan. Anak istri diajarkan, tetangga diajarkan, ya. Istri pertama, istri kedua diajarkan, ya. Jadi apa? Jadi itu didoakan, ya, didoakan. Siapa yang doakan? Allah, malaikatnya, seluruh penduduk langit, penduduk bumi, yang disebutkan dalam hadis. Ya. Kurang apa lagi itu? Nah, dalam riwayat yang lain, innal malaikata la yastaghfir li talibil ilm, sungguhnya para malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuk para penuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu. Banyak sekali ininya, fadilahnya. Kalau bukan karena itu, enggak semangat kita. Aduh, ngapain kita ini kan subuh-subuh sibuk, ya, mending ke pasar jualan. Nah, kita kejar pahala itu. Jadi seorang yang dia mandikan mayit, dia sunahkan mandi mayit, nanti ada pembahasannya di bab salat jenazah. Wal ghusl lil istisqa, ya. Jadi kalau ini diantara faedah pentingnya, kalau ada orang yang meninggal, coba cari bagaimana caranya bisa mandikan, atau bagaimana caranya bisa antum yang di depan lah. Tujuannya apa? Tujuannya agar antum lihat kondisi wafat orang kayak gini, ya. Ingat, ya, itu paling kuat untuk kita ingat, paling kuat untuk mengingatkan dari kita, tujuan awal kita ingin bertemu Allah, ya. Kalau misalkan ada yang lewat gitu, datang, ya, kemudian coba masuk kuburnya, coba gali masuk kuburnya, angkat, itu beda, ya, beda dengan orang yang abai aja gitu, ya. Atau misalkan lihat orang yang sedang sakaratul maut, ya, sakaratul maut. Kita pernah di rumah sakit itu, ya Allah, orang ini pas corona itu, dia nafasnya, ya, ngeri, kita melihat aja ngeri, ya, ngeri. Kita ketika kondisi seperti itu, biar kita ingat, ya. Wal ghusl istisqa, mandi ketika istisqa. Istisqa itu talabus suqya, minta hujan ketika kondisi paceklik, ya, misalkan sudah gersang, panas, air berkurang, maka kita disyariatkan salat istisqa. Nanti ada bab salatnya. Ini yang dibahas adalah mandinya. Jadi di hari keempat, ya, di hari keempat itu kaum muslimin keluar, ya. Kalau salat istisqa itu puasa dulu 3 hari dengan perintah imam, jadi wajib. Kalau tidak diperintah, tidak wajib. Kalau diperintah, wajib, ya. Sekarang bupati kita merintahkan, wajib jadinya puasa 3 hari. Kemudian di hari keempat kita keluar dalam kondisi menggunakan thiyabul bidlah, pakaian yang dipakai sehari-hari, yang berkebun, yang bertani, yang kantoran, pakai pakaiannya setiap hari. Kemudian keluar, ya, dalam kondisi apa? Dalam kondisi tadarruan, ya, dalam kondisi berharap pahala dan rahmat dari Allah, berharap dikabulkan Allah. Kemudian berkumpul untuk salat istisqa, ya. Nanti tata caranya disebutkan, ya. Sebelumnya itu apa? Mandi. Karena apa? Karena kaidah dalam mazhab Syafi'i, di setiap ijtima', ya, perkumpulan kaum muslimin disunnahkan mandi, ya. Wa yadkhul waqtahu li muridis shalah munfaridan bi iradit shalah. Masuk waktunya mandi untuk istisqa ini ketika dia mau salat, ya. Kapan dia mau salat? Dia mau salatnya di jam 10 pagi. Nah, berarti
sebelum itu dia sholat, dia mandi. Ya. Meskipun dia sholat sendiri, ya meskipun dia sholatnya sendiri, tidak harus jamaah. Wali dimurui dia jamaah bijtima'in nas. Kalau dia mau jamaah dia kumpul, sebelum kumpul dia mandi dulu. Wal ghuslul khusuf wal kusuf, ya. Khusuful asyams wa kusuful qamar. Ya, jadi dia khusuf al-qamar, khusuf al-qamar. Jadi ketika gerhana, ya, gerhana bulan atau gerhana matahari. Masuk waktunya, waktu mandi itu ketika ibtida at-taghayyur. Ketika sudah awal kali berubah. Jadi matahari itu kan dia mulai tertutup, ya. Kalau bulan mulai terang banget, ya, mulai terang, maka itu sudah masuk waktu untuk mandi. Bukan sebelumnya. Dikabarkan bahwasanya dari pihak apa? BMKG itu ngabarkan, ya, besok sekitar jam 10 pagi sampai jam sekian itu akan ada gerhana. Ya, jadi kita mandinya ketika sudah melihat ada perubahan. Kalau kita tidak melihat, tidak ada perubahan, tidak mandi, jangankan mandi, sholat saja tidak. Ya, dalam mazhab Syafi'i kalau tidak ada tanda-tandanya tidak mandi, tidak sholat, apalagi sholat. Ya. Disyariatkan bukan karena kabar dari BMKG itu. Ada kelihatan memang, ya. Karena bisa jadi di tempat kita tidak terjadi, ya. Tidak kelihatan maksudnya, tertutup awan atau semisalnya, ya. Nah, di Yaman sering seperti itu, dikabarkan di Indonesia rame-rame mau sholat gerhana, di Yaman ndak sholat. Kita lihat memang ndak ada, memang tidak kelihatan, ya. Ndak sholat jadinya mereka. Rata-rata ini Syafi'iyah. Jadi maksudnya apa? Hendaknya kita beramal itu ada pegangan kita gitu. Saya beramal, pegangan saya ini gitu. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Tidak usah takalluf, membebankan diri. Ya, kalau misalkan orang lain beramal, ya sudah, biarkan dia. Mungkin dengan mazhab lainnya, ya mungkin dengan pendapat lain. Ya, tidak usah diingkari juga. Kecuali dia beramal tanpa ada pandangan ulama di situ, ya kita nasihati, ya, dengan hikmah. Nomor 4 ini, yadkhul waqtuhu bi ibtida'i taghayyur wa yakhruj bil injila. Ya. Keluar waktu gerhana ini ketika sudah injila. Injila itu selesai gerhananya, sudah sempurna selesai, ya. Tapi kalau belum selesai, kita ketinggalan sholat, kita mau sholat, mandi dulu disunahkan, meskipun sendiri, ya, meskipun sendiri. Wa iqamatil majnun, belum. Wal Islam kafir. Wal Islamil kafir. Ya, orang kafir baru masuk Islam dia disunahkan mandi. Itu kalau dia tidak ada najis, tidak ada junub. Ya, kalau ada najis dia wajib hilangkan najisnya, bukan dengan mandi, dihilangkan dengan disiram. Kalau dia junub wajib mandi. Ya, karena apa? Junub itu tidak hilang dengan masuk Islam. Masuk Islam dia dari junub jadi suci, tidak. Ya, yang suci toharah, suci itu najis kekufurannya. Ya, karena najis itu ada dia yang hissi, ada yang dia ma'nawi. Yang hissi yang kelihatan, ada bentuknya. Kalau yang ma'nawi itu tadi najis keyakinannya. Ya. Makanya orang kafir boleh tidak masuk masjid. Hah? Pernah dengar pembahasannya, Ustaz? Kafir boleh tidak masuk masjid. Tidak boleh atau boleh? Jawabannya tidak. Tidak mengapa. Ya, kena jebakan Batman, ya. Tidak mengapa dia dengan 2 syarat. Ya. Bersih. Hah? Bersih syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dia apa? Diizinkan oleh, meskipun satu aja orang muslim. Ya, satu. Dia bilang boleh, biar aja masuk. Tapi kalau tidak ada yang membolehkan, tidak boleh. Ya, coba lihat, satu muslim ada kafir datang, dia bilang kamu aman, maka seluruh kaum muslimin wajib menjaganya. Menjaga apa? Hartanya, kehormatannya, ya, darahnya. Coba lihat, satu saja. Ya, itu kuatnya apa? Kuatnya dalam Islam itu sesuatu yang namanya wa'd, ya, janji dengan perjanjian itu dijaga.
Ya, bahkan kalau di dalam riwayat, kalau orang yang dijanji untuk aman ini ada diganggu hartanya, apalagi sampai dibunuh, Nabi SAW mengatakan lam yashum anfuhu raihatal jannah, tidak mencium surga dia. Saking apa dijaganya. Kenapa dijaga? Karena dalam Islam itu sangat menjaga karakter, ya, menjaga khasnya Islam, yaitu apa? Amanah. Ya. Kalau dia dikatakan dijaga dia. Ya. Satu khianat itu akan merusak Islam seluruhnya. Ya tidak. Ya. Katanya dijaga, katanya agama Islam begini. Ini dibunuh, semua kena Islam, seluruh dunia kena. Ya. Karena itu Nabi SAW sangat mewanti-wanti. Ya, kalau masuk masjid, tidak apa-apa, biar aja. Saya kenal dia. Ya. Syarat pertama boleh. Yang kedua dia tidak memudorotkan. Ya, memudorotkan seperti apa? Dia kencing atau apalah, dia bongkar ini, ya, dan seterusnya. Nah, boleh. Kenapa? Karena harapannya dengan dia masuk masjid, dia dapat hidayah. Oh, dia lihat, masya Allah, kok saya tenang ya, kok saya khusyuk. Karena ada orang Jepang seperti itu, kisah nyata ini. Dia orang kaya, tidak bisa tidur sudah 2 hari 2 malam. Jadi tidak bisa tidur, dia bingung, dia sudah beli obat ini segala macam. Suatu ketika dia istirahatnya di teras masjid. Dia lihatin orang sholat itu bacaannya, ketiduran dia, ketiduran di situ. Sampai lebih dari sehari tidur dia, bangun-bangun, pulas banget dia. Ya, jadi ceritalah dia, saya itu kenapa kalau di masjid itu tenang, ya, dengar kegiatan mereka, lihat bacaannya. Akhirnya dia masuk Islam. Nah. Anjing masuk masjid boleh tidak? Hah? Anjing? Hah? Tidak boleh. Di zaman Rasulullah lalu lalang anjing itu. Anjing, ya. Jadi apa? Kalau ada anjing, dia bukan dibolehkan, ya. Bukan dibolehkan dia. Tetapi kalau anjing masuk, dia apa? Dia dijaga dari kotorannya. Ya, dijaga dari kotorannya, bukan dipelihara. Sering masuk sini. Anjing. Iya. Ya. Kalau sekarang kan sudah pakai kalau dulu pakai masih bebatuan. Ya. Si pasir. Sampai buang air di depan jalan sini tidak sih, Bu? Ya, ada juga di masjid dia musola di Yaman itu, saking lamanya tidak digunakan sudah jadi tempat tidurnya kambing. Ya, saking seperti itunya. Taib. Wal ghusl lil khusuf wal kusuf wal islamil kafir. Ya, Islam al kafir. Tapi kalau ada orang kafir dia masuk Islam, ya, disuruh qada tidak? Disuruh qada. Kan dari balik seseorang itu mukallaf, dibebankan syariat, salat di antaranya. Ya, salat di antaranya. Ya. Mau dia muslim, mau dia kafir, ya. Orang kafir alal asah, pendapat mu'tamad Syafi'iyah, bahwasanya dia terkena beban syariat. Dia wajib sholat, tetapi tidak sah kalau tidak syahadat. Paham? Tidak sah kalau dia tidak syahadat, karena syarat utamanya dia harus muslim, masuk Islam dulu, baru dia sah. Jadi dia selama kafir, dia sholat terus, tidak pernah syahadat, tidak masuk Islam, tidak diterima sholatnya semuanya. Kalau dia masuk Islam, ya, dari usia 15, anggaplah 15, ya, 15, baliknya. Balik bisa di bawah 15, ya. Yang penting dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah atau haid bagi wanita. Kemudian dia dihitung dari waktu balik sampai dia masuk Islam. Masuk Islamnya usia 70 tahun. Dia qada atau tidak itu? Hah? Tidak, ya. Tidak. Tapi ada muslim, dia balik, tidak pernah sholat sampai usia 70 tahun. Ya. 70 tahun. Taubat dia sholat sudah habis itu. Wajib qada tidak dia? Dari 15 sampai 70 tahun itu. Kalau kafir kan enggak kan? Iya betul jawabannya. Kalau muslim, Dimas, dia taubat di usia 70 tahun, harus sholat dia. Qada enggak? Kita dengar fatwanya nih. Ngeri ya tanda ini.
Ini di depan antum ini orang yang sudah taubat hijrah dia. Nah, hijrah dia bertato-tato. Usia 70 tahun banyak ini, ratusan orang. Antum ditanya, qadha atau enggak? Hah? Hah? Dalam mazhab Syafi'i qadha, dan itu mazhab jumhur. Ya, mazhab jumhur ulama. Ya, mazhab jumhur ulama. Nah, anak cek itu mazhab arba'ah. Anak cek itu mazhab yang 4 semuanya. Ya, yang menyelisihinya Zahiriyah. Ya. Dan seingat anak Ibn Taimiyah ikut pendapat Zahiriyah ini. Cara mengkodenya? Ya, cara qadanya ya. Tapi berarti apa? Berarti para ulama itu tidak ada mengikuti hawa nafsu dalam masalah hukum. Mau sulit mau apa, pokoknya apa? Ini dalilnya, ini hukumnya. Paham? Yang kedua, mereka tidak main-main dalam masalah salat itu. Ya. Kenapa Islam itu 7 tahun sudah diperintahkan? Anak tanya antum, 7 tahun anak diperintahkan tidak? Dia salatnya itu wajib atau enggak? Hah? Enggak wajib, enggak balik kan? Tapi orang tuanya memerintahkan itu sunnah atau wajib? Bener, yakin? Ini hukum ini wajib. Orang tuanya wajib memerintahkan. Dia tidak perintahkan satu sholat, berdosa dia. Dalam mazhab Syafi'i. Anda tahu mazhab lain. Anak usia 7 tahun dia sudah mumayyiz, ya, dia wajib diperintahkan. Dia lakukan atau tidak itu gugur kewajiban orang tuanya. Anaknya hendak pakai jilbab, wajib diperintahkan, ya. Ibadah-ibadah yang wajib, ya. Usia 10 tahun tidak dia lakukan sholat, dipukul dengan pukulan yang adab, bukan pukulan nyiksa, ya. Berarti 3 tahun dia dilatih untuk sholat. Kenapa? Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum lihat, anak yang sulit usianya besar itu di usia 7 sampai 10 tahun pasti ada kesalahan orang tuanya. Ya. Jangan anak terus disalahkan. Ya. Di usia 7 sampai 10 tahun. Ini pentingnya kita belajar metodenya para ulama itu agar kita tahu. Ya. Nah, itu karena tadi kalau ditinggalkan dia pertama keislamannya diperselisihkan, kalau dia sengaja diperselisihkan keislamannya. Terus kalaupun dia taubat wajib diqadha. Usia 70 tahun baru dia taubat, wajib diqadha, ya. Mazhab arba'ah semuanya. Kenapa? Karena itu tadi tidak main-main mereka dalam masalah sholat ini. Karena bayangkan kita diberikan jantung, paru-paru, mata, semuanya kehidupan diberikan Allah. Tetapi kita diminta satu aja, yaitu ibadah kepadaku. Nggak mau dia. Berarti ini kurang ajar atau kurang ajar banget, ya. Banget kan? Kebangetan. Ya, makanya dia disuruh untuk taubat. Nggak mau sholat, ya. Dia nggak mau diqadhanya, berdosa dia. Ya, dosanya itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara qadhanya gimana? Para ulama menyebutkan cara qadhanya bebas. Tidak ada cara tertentu. Pokoknya sholat kapanpun tidak ada waktunya. Ya. Dia kalau para masyayikh menjelaskan setiap selesai ibadah wajib kita sholat, ya. Orang tua anak ajarkan seperti itu. Jadi habis sholat subuh dia sholat lagi. Habis sholat ini sholat lagi. Habis sholat itu sholat lagi. Ya, karena dia taubatnya telat. Jadi apa? Habis sholat fardu sholat lagi yang qadha. Perlu niat tidak wajib. Ya, yang penting dia niatnya mau sholat zuhur atau sholat asar atau semisalnya. Tapi kita kan datang berapa lama? Berapa banyak sholat yang kita tinggal? Dihitungkan Ustaz? Kira-kira yang terbanyak. Ya. Kita misalkan kira-kira 2 tahun. 2 atau 3 tahun ya. 3 tahun ambil. Ya, nggak bisa dikosor Ustaz. Diskon ya? Ya. Ana menjelaskan madhab ya. Ana menjelaskan madhab. Tapi kalau misalkan ditanya studi kasus tertentu ada preman taubat, ya kita bawakan madhab yang lain, madhab seperti Zahiriyah tadi, ya. Jangan buat lari, jangan sampai dia, kok saya nggak jadi tobat saya bilang, atau dia dari sudah masuk Islam nggak jadi tobat, jangan dibuat lari. Itu hukum fikih menjelaskan hukum, ya, menjelaskan hukum seperti ini kita jelaskannya madhab yang kita jelaskan. Tapi fatwa beda lagi, ada fikihnya, ya, ada fikihnya, sudah dibuat khusus kitabnya, ya, oleh para ulama kita.
Nah, tapi kalau misalkan seperti kita, saya meninggalkan kayaknya udah usia 20 baru saya sholat. Anggaplah kita baliknya usia 15 sampai 25 tahun. Sholat aja. Habis sholat asar sholat, habis sholat ini. Apa sulitnya? Ya, kita sholat seperti. Kadang kita buka HP 1-2 jam kan? Ya, artinya alasan kita aja sebenarnya. Ya, alasan kita. Kalau kita khawatir utang kita dan Allah, pasti kita bayar. Ya. Jadi ini bukan untuk orang lain, untuk kita masalahnya. Tapi itu kalau mengikuti mazhab mayoritas ulama. Mazhab lain mengatakan tadi tidak wajib. Ya. Itu perbedaannya dilandasi di masalah usul fikih nanti, usul fikih. Ya, apakah kewajiban? Ya, coba antum ditanya, kewajiban ditinggalkan sengaja dia gugur atau tidak gugur? Misalkan contoh, seseorang yang dia itu sengaja dia tidak puasa Ramadan. Nah, ketika selepas Ramadan dia itu karena sudah habis waktu Ramadan, apakah gugur jadinya atau tetap dia bayar? Kalau puasa sepakat ulama seluruhnya, ya, karena ada dalil menjelaskan bahwasanya qada, ya. Di ayat Sorih Nas sudah ada nasnya. Ya, faman kana minkum fi safarin aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, yaitu dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Tapi kalau sholat tidak ada perintah siapa yang dia tidak sholat hendaknya dia qada seperti Ramadan atau dia bayar, atau tidak ada itu. Tapi pertanyaannya, ketika sudah selesai waktu ibadah keluar, apakah kalau dia itu meninggalkannya dia qada atau tidak, atau sudah habis, sudah selesai waktu asar sudah lewat, ya, kemarin antum tinggal sudah selesai, tidak ada lagi waktunya, dianggap gugur, hilang, habis, dia berdosa atau dia wajib qada. Nah, ini masalahnya. Kalau jumhur mengatakan bahwasanya tidak gugur. Bayangkan orang yang ketiduran dari sholat, dia tidur nih, sekarang tidur sampai maghrib, zuhur, asar dia tidak sholat, dia wajib tidak qada itu, zuhur dan asar? Wajib kan? Dia ada uzur atau tidak ini? Ada, karena ketiduran. Lah, kalau tidak ada uzur, nah itu dalil jumhur, kuatnya di situ. Ya, dalil jumhur di situ kuatnya. Kalau tidak ada uzur saja dia disuruh qada, apalagi yang tidak ada uzur. Kalau mazhab yang lain mengatakan itu tidak ada nas, ya, tidak ada nas. Kalau tidur ada dalil, ya, tidur ada dalil. Nabi SAW mengatakan man nama an salatin fa kafaratuha atau falyaqdiha idza dzakaraha, ya. Kalau dia salat ketiduran dari salat, maka dia qada ketika dia ingat. Ada dalil. Ya, ini mengatakan tidak wajib qada ini. Kalau kita sengaja tidak ada dalilnya, jadi tidak jadi qada. Kalau jumhur kebalikannya. Lah, ini justru karena dia ada uzur disuruh qada, apalagi tanpa uzur. Ya, itu beda usul fikih. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.